Halo teman-teman semua, udah dengar berita hari ini belum? Nah, pastinya teman-teman semua tidak terlepas dari informasi-informasi yang beredar di masyarakat. Seperti dalam bidang kesehatan, politik, hukum, agama, dan lain sebagainya, baik dalam bentuk media digital ataupun media cetak. Lalu, bagaimana sih cara kita menanggapi berita masa kini yang belum tentu kredibilitasnya atau yang sering disebut dengan berita hoax? Maka dari itu, saya Rita, mahasiswi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, FKIP Unisula, mengedukasi teman-teman semua dalam media pembelajaran yang telah saya buat untuk menyemarakan Lomba Kreativitas Mahasiswa Nasional yang diselenggarakan oleh BEM FKIP Unisula, mencakup materi pembelajaran literasi media digital, cara cerdas berantas berita hoax. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan literasi media digital? Jadi, literasi media digital ini merupakan seperangkat perspektif yang digunakan secara aktif saat mengakses pesan dari media massa untuk menginterpretasikan pesan yang dihadapi. Jadi, ketika teman-teman mendapatkan suatu informasi yang belum tentu data dan faktanya atau keobjektifannya, jangan mudah terpengaruh atau mudah tergiring opini oleh pesan tersebut. Setelah terdengar dentuman di langit dini hari tadi, ditakutkan dunia akan segera berakhir. Sebarkan pesan ini ke 10 teman Anda atau Anda akan meninggal. Masih aja ada orang yang percaya sama hoax kayak gini. Lima elemen penting literasi media. 1. Kesadaran akan dampak membaca dan individu pada masyarakat. Ketika kita sudah meningkatkan literasi media, maka dampak membaca ialah memperluas kosakata dan memperluas wawasan. Yang kedua, yaitu memahami atas proses komunikasi massa. Yang ketiga, yaitu pengembangan strategi untuk menganalisis dan mengeduksi pesan media. Seperti yang sudah dikatakan tadi, menganalisis media itu bisa dengan mencari fakta dan data mengenai informasi tersebut. Yang keempat, yaitu kesadaran atas konten media sebagai sebuah teks yang merupakan pemahaman kepada budaya kita sendiri. Yang kelima, yaitu pemahaman kesenangan, pemahaman apresiasi yang ditingkatkan dalam konten media. Nah, yang selanjutnya yaitu kerangka literasi media digital di Indonesia. Yang pertama, yaitu sebagai proteksi perlindungan data pribadi, keamanan daring. Yang kedua yaitu privasi individu dan resiko personal. Nah, berikut adalah beberapa upaya agar terhindar dari cybercrime. Yang pertama yaitu periksa kredibilitas situs. Yang kedua yaitu websitenya akan mengetahui jika websitenya bermasalah. Yang ketiga yaitu pikirkan lagi apakah kamu pernah mengikuti event-event tertentu. Yang kedua yaitu sebagai hak-hak kebebasan berekspresi, aktivitas sosial, berkumpul dan berserikat, dan kekayaan intelektual. Yang ketiga yaitu sebagai pemberdayaan, jurnalisme warga, kewirausahaan, dan etika informasi. Lalu, manfaat dari literasi media digital di sini ada 10. Teman-teman bisa membaca untuk meningkatkan literasi teman-teman. Upaya literasi media bagi halayak. Yang pertama yaitu kemampuan mengkritik media, yang kedua yaitu kemampuan memproduksi media, dan yang ketiga yaitu kemampuan mengajarkan tentang media. Yang selanjutnya yaitu kemampuan mengeksplorasi sistem pembuatan media, kemampuan mengeksplorasi berbagai posisi, dan kemampuan berpikir kritis atas isi media. Nah, berikut merupakan tahapan dari kegiatan literasi. Yang pertama yaitu awal. Pada tingkat awal dapat diberikan materi berupa jenis, kategori, fungsi, pengaruh, dan penggunaan media. Menengah yaitu pada tingkat materi yang dapat diberikan dengan pemahaman tentang proses produksi, fakta, dan media alternatif. Dan yang paling tinggi yaitu pada tingkat lanjutan. Nah, materi yang diberikan dalam kegiatan literasi media menyangkut industri, etika, regulasi, kritik, bahkan produksi. Nah, berikut beberapa media yang digunakan untuk literasi digital. Nah, setelah kita menyimak pembelajaran, kita
kita akan dihadapkan dengan beberapa asesmen, baik itu melalui G-form, quizzes, true or false, dan lain sebagainya. Di sini saya menggunakan asesmen melalui quiz yang ada di Instagram. Nanti teman-teman akan dihadapkan dengan beberapa soal dan jawaban yang benar akan muncul setelah hitung mundur. Gimana nih jawaban teman-teman setelah mengerjakan asesmen tadi? Gampang atau susah? Nah, sebelumnya selamat ya buat teman-teman yang menjawab dengan tepat. Terus buat teman-teman yang kurang tepat dalam menjawab asesmen tadi, mungkin bisa meningkatkan lagi literasi media sesuai pembelajaran yang disampaikan tadi. Nah, itulah merupakan evaluasi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga teman-teman semua bisa memahami melalui metode-metode atau tingkatan-tingkatan literasi media yang disampaikan tadi. Sekian pembelajaran hari ini mengenai literasi media. Salam literasi, tingkatkan literasi, membangun negeri. Terima kasih.